Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ayah dan bunda, jika ada adik di rumah. Hari ini Kak Nita pada hari Minggu tanggal 16 Januari sedang mengadakan upgrading. Upgrading ini kita jadikan dengan volunteer mengajar. Jadi di sesi pertama kita ada briefing dengan tutor, lalu berikutnya kita ada agenda volunteer mengajar. Kemudian terakhir kita ada evaluasi. Jadi volunteer mengajar ini adalah icon atau special event di setiap hari minggunya kita, yaitu memberikan les gratis untuk adik-adik di Gang 9. Jadi kita berkumpul, lalu kita menerapkan metode baru, kita evaluasi metode tersebut ya, lalu kita menemukan metode baru untuk diterapkan kembali seperti itu. Jadi kita tidak berhenti belajar, tidak berhenti melakukan penelitian ya, tidak berhenti selalu observasi. Nah, di sini ada beberapa kelas-kelas yang biasanya digunakan kakak-kakak ya. Kakak-kakak tutor di sini, kakak-kakak tutor akan datang sekitar pukul jam berapa nih? Jam 4 ya. Ini masih 30 menit lebih awal. Oke. Nah, ini adalah materi Montessori kami. Jadi ini kelas pertama, lumayan besar ya. Lalu di sini juga ada kelas lagi, bisa diisi oleh beberapa siswa juga. Kemudian di sini juga ada kelas. Mohon maaf, ini masih kita matikan lampunya. Berikutnya di sini juga ada kelas. Nah, apabila nanti semisal adik-adik datang semua nih, biasanya ada yang absen gitu ya, atau mungkin hari ini semangat semua datang bareng-bareng, biasanya kita menyediakan kelas tambahan di sini. Seperti itu. Nah, ini biasanya dibuat untuk 1-2 orang siswa saja. Oke. Biasanya kalau kakak-kakak tutor belum datang, kami mungkin memberikan toleransi sekitar 5 menit atau 10 menit keterlambatan, lalu kita mulai evaluasinya. Seperti itu, kita meetingnya di sini. Untuk hari ini yang hadir ada Kak Sally, ada Kak Anbar, ada Kak Fian, ada Kak Dian, ada Kak Victor, ada juga Kak Linda. Total berapa nih? Ada 6 ya, kalau nggak salah Kak Nita sebutkan tadi. Nanti kita ada materi briefing yang akan kita sampaikan, yaitu kita melihat schedule kita di bulan Januari, plus kita akan mempersiapkan untuk schedule kita di bulan Februari. Jadi tenang saja, bunda, ayah, juga adik-adik di rumah, apabila dibimbing oleh tutor-tutor dari Rumah Belajar Amalia, kami selalu menjaga amanah, sehingga kami selalu mengevaluasi setiap perkembangan adik, dan kami selalu mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Agar agar saat menemui di jadwal tersebut dan adik menemui juga materi baru, adik sudah terprepare sebelumnya, dan itu penting sekali. Begitu. Ini contoh briefing. Kalau ini contoh schedule skema kita untuk TK PAUD, tapi hari ini karena kayak kita koordinasi SD SMP, maka nanti berupa SD SMP begitu. Oke, mungkin ingin berkeliling sebentar nih ya, Montessori, material Montessori-nya apa saja. Oke, ini Kak Dita tunjukkan material Montessori kita ada apa saja sih. Board. Division board ya. Ini wooden insert. Ya, ini yang ditutup adalah paper cut. Ini sudah ada guntingnya di dalam, jadi adik akan belajar menggunting untuk memperkuat motoriknya. Sebentar, ini berantakan nih sedikit. Oke, temani Kak Nita merapikan ya. Ya, sudah. Oke, sip, tidak apa-apa. Nah,
sebelumnya sebelum memiliki Montessori, aparatus Montessori ini, adik-adik perlu mengetahui kita di awal dulu mengajarkan atau mempersiapkan Montessori kita berbentuk homemade Montessori seperti ini. Nah, jadi belajar itu tidak perlu yang mahal-mahal ya. Jadi menggunakan material yang ada di sekitar kita pun bisa jadi seperti itu, okay? Jadi tidak perlu susah-susah harus beli ini beli itu ya. Begitu. Ini macam-macam nanti bisa kakak-kakak tutor sampaikan. Oke, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sambil menunggu kakak tutor, kita tunggu ya. Setelah saya mengajar, saya perhatikan kemarin sudah saya evaluasi dengan baik dan sepertinya Kak Royal ini belum siap memahami materi yang ada di bukunya. Kenapa? Ternyata kemampuan Royal ini tidak ada bedanya dengan kemampuan anak yang masih di kelas-kelas bawahnya kelas 3 kayak gitu. Maksudnya seperti ini, ibaratnya seperti ini. Yang namanya porografik, cara menyelesaikan kan minimal harus menguasai pertambahan, ya, pengurangan dan perkalian, baru bisa mengerjakan. Tapi kalau dasar ini nggak bisa dilakukan, otomatis sangat sulit untuk mengerjakan porografik itu, ibaratnya seperti itu. Nah, kayak Kak Layan sendiri ini, kemarin buku-buku yang ada di materinya itu cukup rumit. Kalau bagi saya sih memang ya nggak terlalu sulit, tapi bagi adik Layan sendiri sangat kesulitan. Kenapa? Karena dia tidak tahu dasar-dasarnya, sehingga strategi saya untuk bisa memampukan dia mempelajari bukunya, saya ajarkan dari awal tentang ilmu dasar dalam kaidah bahasa Arab itu seperti pengenalan isim, fiil, nah terus kata-kata apa namanya, banyak kosakata yang berhubungan dengan ilmu nahwu itu. Jadi selama 2 pertemuan kemarin ini saya hanya fokus yang pertama, pertemuan pertama mengajarkan tentang isim itu apa. Isim itu kan kata benda, fiil kata kerja seperti itu, kata kerja bentuk lampau sekarang ya kayak past tense gitu kayak bahasa Inggris ya. Nah terus kalau yang kemarin ini juga masih tetap belajar di materi tentang dasar-dasarnya dulu kayak isim isyarah dan sebagainya seperti itu. Tapi mengenai apa yang saya ajarkan itu maaf Kak, batuk saya itu cukup bisa diterima sama Kak Royannya ya, karena itu masih terbilang mudah. Tapi memang semua ini insya Allah butuh proses yang nggak sebentar. Nah nanti di akhir semester kalau misalkan ya Kak Royan ini sudah masuk ke UNBK dan sebagainya, nilai bahasa Arabnya itu mungkin masih belum memenuhi AKF, itu mungkin wajar, sangat wajar sekali. Karena apa? Ini sudah nggak nutut Mbak, dalam arti ini kelas 6 sudah 4 bulan lagi sudah mau selesai kan. Nah kalau misalkan mengejar target bahasa Arab sesuai dengan angka minimum itu kayaknya itu nggak memungkinkan ya. Setidaknya mungkin walaupun 75 insya Allah dia masih dapat. Nah tapi apa yang saya ajarkan saat ini dampaknya mungkin nanti ketika dia sudah SMP, minimal SMP kelas 1 semester 2 baru dia bisa menguasai itu semua ya. Pokoknya yang penting ilmu dasar harus dikuasai dulu. Kalau ilmu dasar sudah bisa, insya Allah kelanjutannya itu mudah kok. Seperti itu. Diusahakan dikasih tugas saja, jadi kayak PR gitu. Katakan di isimnya ya, dia yang nggak bisa katakan. Nah, dan nanti di situ yang digali sampai selesai seperti itu. Jadi dikasih tugas, nggak apa-apa dikasih PR. Karena menyampaikan ke adik, ini adik jauh loh dik. Katakan dari 1 mau ke 10 nih, adik itu masih di 2, masih di 3. Nah itu untuk mengejar kita katakan, ayo deh kita usahakan 1 bulan ini ketemu 4 kali sama Kak Fian. Maka ada tambahan tugas nih sama kalian. Setidaknya kalau adik patuh dengan tugas yang diberikan oleh Kak Fian, tambahan untuk menyelesaikan kekurangan bahasa Arabnya, dari 2 ini adik bisa nambah jadi ke 4 gitu. Jadi ada effort dulu. Habis ada effort nanti evaluasi deh 1 bulan lagi gimana. Yang saya ajarkan mengenai ilmu dasar tadi memang nggak terlepas dengan buku yang saat ini dia pelajari kan ya. Tetapi kemarin saya merasa sedikit kecewa
kecewa bukan ke adik ayahnya, tapi ke guru yang mengajarkan. Begini loh ya, bahasa Arab ya, dia kan kemarin baru itu waktu saya pertama kali bertemu, bahasa Arabnya sudah sampai mana kayak gitu. Untuk semester ini kalau masih belum kita belajar, belum ada pertemuan gitu ya, sudah kita pelajari dari bab yang baru. Misalkan untuk di semester 2 ini ada 8 bab misalnya ya. Jadi kita mulai belajar bab 1, 2 gitu aja. Itu ya pertemuan pertama. Nah, pertemuan kedua saya tanya ke Kak Loyan, gimana soal bahasa Arabnya? Ternyata kemarin dia waktu belajar di sekolah itu sama gurunya, itu nggak belajar dari bab 1, 2, langsung loncat ke bab 4. Jadi saya merasa, percuma saya ngajari dari bab 1, bab 2, kemarin udah fokus, lah kok gurunya main loncat aja kayak gitu. Akhirnya sudah ya tapi ya mungkin ya gimana jawabannya gitu lah ya kecewa lah, dalam arti udah ngajarin susah-susah tentang bab 1, 2 nggak tahu ternyata udah diloncat. Ini gimana sih gurunya kok seperti ini, saya keprotes dalam Kalau bahasa nggak boleh loncat. Kalau bahasa itu kan apa ya? Maksudnya kalau beruntun apalagi bahasa Arab gitu. Iya, lewat. Oke Kak, yang kita lanjut lagi ya Kak. Adik lagi Kak. Oke, kalau adik lagi yang pertama, saya masih ragu-ragu dulu sih, dia masih sejauh mana. Setelah saya cek, dia itu Mbak udah loncat 3 bab dari yang disebut dia sama Mbak yang Mbak Kaulia. sama Mbak Aulia itu udah loncat 3. Nah setelah itu ketika saya cek lagi, oke ternyata dia bisa, cuma ada beberapa materi yang emang belum disampaikan, jadi saya pertemuan pertama saya sampaikan dulu. Terus kemarin ketika saya tanya-tanya, ternyata mau fokus perkalian ya, perkalian pembagian. Jadi kemarin saya bagi untuk sejam itu 30 menit materi lanjutan, 30 menit itu perkalian pembagian. Dan alhamdulillah adiknya tuh cepet banget nangkepnya. Nah untuk pertemuan kedua, nah setelah coba saya tanya-tanya lagi, ternyata dia itu agak kesulitan di beberapa bab yang emang sudah dilewati. Perlu review. Iya, jadi akhirnya kalau pertemuan kedua itu coba saya review lagi 15 menit, terus kemudian 15 menit saya review bab sebelumnya yang kemarin tentang statistik. Soalnya udah jauh banget Mbak dari sekolah, itu udah 3-4 bab dari sekolah tuh udah terlalu jauh kalau mau diulang lagi. Saya tuh kayak saya masih belum mau maju dulu sih Mbak, masih mau ngecek dulu apakah yang kemarin ini dia benar-benar paham atau sering lupa. Kalau kurang sih lupa itu sih Mbak, sama mungkin perkalian bersusunnya. Kalau perkalian bersusun kemarin, kalau dari pertemuan pertama kan saya buat 1 sama 2. Nah pertemuan yang kemarin saya buat 2 sama 3 kayak gitu. Udah ada, tapi udah naiknya cepat Mbak, cuma mungkin hafal perkalian 6-nya dan angka aja Pak. Secara hafalan saya belum bisa. Berarti review mungkin ya. Iya, review lupa, terus kalau perkalian bersusun itu kan mungkin kalau itu kan banyak banget gitu kan, banyak dikali-kalikannya. Nah dia itu bingung naruhnya aja sih sebenarnya. Ya itu selebihnya Pakai Kak, apa namanya, coba adik disuruh main pakai pensil warna atau krayon gitu. Jadi pakai itu. Dan jadi dia tahu, katakan kalau pakai 3 angka berarti pakai siapin pensil warna 3 untuk beberapa warna gitu. Biar dicoba biar lebih ingat. tadi kan coba latihan sih Mbak, jadi kayak saya buat latihan itu kan 10 soal. Dari 10 itu dia rupanya alhamdulillah udah mulai cuma 2, yang sisanya bisa. Atau lagi besok saya coba cek lagi, masih ngeraba-raba anaknya sih, kayak dia itu lupanya sementara aja. Soalnya kan banyak sih Mbak yang kayak udah diajarin terus bisa ketemu lagi. Ya itu apa ya, pasti ya anak-anak seperti itu ya. Ya coba. Ini cuma mulai memperhatikan aliran sisi dulu ya. Jadi ada naik sisi bawah, naik. Jadi anggap saja ini tusuk 1, tusuk 2, tusuk 3. Karena tadi apa sih ciri-cirinya bungkus tadi? Dan
itu adalah sisi pangkat kalau di balok itu sama konsepnya ya kan. Jadi, tapi bedanya apa bedanya balok sama bungkus? Panjangnya. Nah, karena panjangnya dia beda, tapi sekaliannya sama bagian bawah sisi ini dikalikan bagian bawah sisi yang sini dikalikan naik yang di atas sisi panjangnya. Kalau kamu itu gitu kan ya beda nggak ya bedanya kalau ini kalau sama langsung dikalikan sampai pangkat karena dia nggak bisa Kemudian 15. 15 atasnya berapa? Ya, sama. Berarti tadi FPB berapa? Tulis. Ya. Dan hasilnya berapa kan? Tambah lagi 25 atau di sini sampai 10. bus baloknya naik bus nah ini tetap pakai kalau besarnya nusuknya S pangkat 3 karena nusuknya sama berarti langsung aja. Jadi misalnya kalau nusuknya ini 2 maka volumenya berapa? Untuk volume bus yang berapa? Penjelasan menggunakan form faktor itu maksudnya membuktikan apakah dengan cara ini hasilnya sama atau enggak dengan cara form faktor. Tapi belum sedetail cara ini sih. Jadi tadi belum sempat ke form faktor. Dijelaskan sedikit. Oh gitu ya. Membuktikan cara ini dengan form faktor. Oh gitu. Oh iya, ini kan cara varian apa? Cara lain ya, opsi, ya kan. Nah, jadi teman-teman nanti kita akan membuat Montessori kitnya. Jadi akan saya buatkan tabel seperti ini. Jadi ini tabel satu besar, lalu bercabang jadi 2. Jadi kayak tabel ya, lalu pecah gitu. Jadi ada 2 kolom lagi dalam satu tabel, mencabang 2 kolom seperti ini. Begini sepanjang mungkin saya akan betul ya betul. Jadi sepanjang itu apa santai aja Kak Dian. Jadi nanti apa namanya kita buatkan untuk kita siapkan saat mengajar adik fokus ke KPK nggih dan FBB ya. Untuk KPK mungkin seperti ini tapi cuma 1 kolom mungkin ya, 1 kolom besar lalu ini kolom kecil-kecil mungkin ya untuk 1 bilangan untuk dikali lipatkan berapa begitu. Jadi yang saya minta nanti teman-teman saat mengajar nanti ada ide membuat Montessori kitnya begitu. Supaya apa? Takutnya ada jenuhnya atau mungkin mau review soal adik kayaknya apa ya biasanya bisa tapi katakan dia apa ya ada agak kurang mood lah, lagi moody lah, nggak pengen belajar atau gimana. Dengan Anda memberikan dengan Montessori Kit, harapannya nanti adik lebih tertarik untuk belajar begitu. Ya, kan seperti kendalanya seperti yang dihadapi sama Kak Anbar ya. Sudah bisa, tapi tahu-tahu materi yang lain ditanya lagi materi sebelumnya nggak tahu, nggak hafal, lupa kan seperti itu. Jadi butuh review kan seperti itu. Ya, nanti akan saya buatkan seperti itu. Oke, permisi Kak, pinjam pulpen boleh? Oh ya. Jadi ini ya model ini bisa kita gunakan ya. Oke, itu untuk tadi ya, ini tentang KPK dan FPP. Oke, saya lompat ke Kak Dian boleh ya, Kak Anbar ya. Oke, cek gimana Kak? Dia ditanyain mau belajar apa, mau belajar bahasa Inggris. Oke. Gitu.
tanyain di sekolahnya bahasa Inggrisnya udah sampai mana, atau udah sampai di activity. Tapi pas saya coba tanyain, coba deh kamu tulis kegiatan kamu dari pagi sampai kamu tidur pakai bahasa Inggris. Dia bisa cuman sampai mandi, tapi itu pun nulis jamnya dia nggak bisa. Nah, akhirnya saya tanyain lebih ke jamnya itu, soalnya kan kalau jam itu agak tricky gitu ya. Iya. Nah terus ternyata dia nggak bisa sama sekali yang jamnya. Akhirnya saya jelasin yang bagian jam itu, kalau jam di dalam bahasa Inggris itu dibagi 5, ada o'clock, ada half past, half to, quarter past, ada 6 sama pas. Nah itu saya jelasin itu dia penggunaannya gimana, kalau yang o'clock itu jam pas ini gitu. Terus akhirnya di akhir saya kasih soal, alhamdulillah dia udah paham, cuman masih kebalik di bagian penggunaan half to sama half pastnya gitu. Saya kasih tahu kalau amannya kamu pakai half past aja, jangan half to. Kalau half to itu nggak kelihatan angkanya soalnya gitu. Coba sih Kak, ke 6 varian apa beda-beda jam ya? Oke. Nah itu coba sih apa saja sih? Iya, jadi ada o'clock, ada quarter dulu, quarter pas, terus quarter to, half past, half to, terus sama pas. Oke, ada 6 ya? Iya, ada 6. Kalau o'clock itu dipakai jamnya pas. Kalau yang panjang, Empat ya? jarum panjang di 12. Kalau quarter pas itu lewat 15 menit. Ini lewat 15 menit. Kalau quarter to itu kurang 15 menit. Jadi kalau misalnya jam 4.45 itu berarti kan 15 menit kurang jam 5 kurang 15 menit. Terus yang half past ini 30, dia sama konsepnya sama quarter pas sama quarter to, cuman bedanya yang ini 30, yang ini lewat 30, yang ini kurang 30. Terus kalau pas ini digunain untuk lebih berapapun. Misalnya lebihnya 58 menit gitu. Jadi misalnya kalau ini 458, itu dia pakainya ini. Jadi 58-nya dulu yang ditulis, 4-nya di belakang. 58-nya 58, pas 4. Ya, oke. Nah, ini bagus ini. Jadi nanti kita buatkan Montessori Kids seperti ini dengan apa namanya? Klasifikasinya jelas ya. Jadi o'clock ini untuk tepat, untuk quarter past, quarter to. Ini adik ini pas saja dia nggak paham Mbak apa itu artinya ya. Iya. Nah, tuh itu sendiri juga nggak paham. Iya. Iya. Jadi walaupun kadang-kadang I want to go to school katakan ya kan, tuh itu kan menuju mau kan ke katakan. Nah sebenarnya kalau diterjemahkan sebagai apa namanya bahasa itu kan arbiter ya. Semaunya ya, seenaknya, yang penting paham kan seperti itu. Nah begitu juga tuh ini kan mau ke 5 ya kan, kalau ini soalnya 0445 kan ya. Cuma sebenarnya sama-sama apa menggunakan 15 menit. Cuma dianya itu kebingungan kalau quarter past itu pas apa angka digitalnya seperti apa ya, jam digitalnya seperti apa, terus quarter tuh digitalnya juga jam digitalnya seperti apa gitu. Agak kebingungan di situ. Oke, enggak apa-apa. Apalagi paling bingung itu sebenarnya pakai to ini, soalnya angkanya kan nggak kelihatan. Ya, karena dia masih menuju. Kalau pas itu yang aman. Ya, betul. Oke. Ya, nanti ini bisa apa, jadi nanti kalau kakak-kakak yang lain nanti juga bisa menggunakan Montessori Kids yang seperti ini ya. Oke, pas ini lewat ya, mudah. Oke. Seperti itu Kak ya. Bagus ini, bisa nanti kita buatkan Montessori Kids. Oke, ada evaluasi lain mungkin Kak Dian dari Eca tadi? Sudah ya? Oke. Dari saya lanjut ke Kak Linda. Mana titik? Anaknya pendiam ya. Iya, pendiam. Terus kan belum ya, maksudnya belum ada materi dari sekolah, baru masuk. Tadi saya juga sempat kebingungan mau
belajar apa gitu kan. Terus anaknya tuh tak tanya sudah sampai mana dek, kan matematika tambah TP, matematikanya sudah sampai mana dek, nggak tahu juga anaknya. Jadi kayak ya udah, terus saya browsing tadi ternyata KTK sama FBB, terus awalnya saya tes ternyata dia udah bisa, terus habis itu ada pecahan habis itu, terus tadi belajar pecahan. Oh gitu ya, pecahan berapa? Pastinya campuran atau pecahan biasa? Pecahan biasa mas. Pecahan biasa, Iya. penjumlahan? Belum, penyederhanaan. Oh, pecahan biasa penyederhanaan. Oh, contohnya Kak? Monggo. Seperti apa? Penyederhanaan pecahan biasa. Ini 12 per 15. Nah itu tadi kan saya tanya anaknya, ternyata udah hafal perkalian pembagian dari 1 sampai 5. Terus habis itu tak suruh nyederhanain dari apa yang paling kecil dulu dibagi 2. Jadi saya maunya tadi bertahap gitu, dibagi 2, dibagi 3, yang paling kecil dibagi 3. Nah ini jadinya 4 per 5. Gitu ya. Cuman gitu aja sih. Iya sih, cuma menyederhanakan Iya. ya. Oke. Nah, Kak Linda tadi langsung ke pecahan, langsung berpikirnya penyederhanaan. Bukan, tadi pengenalan dulu. Oh, Yang pakai yang apa? Benda terus habis itu Oh, di bawah gitu. kita potong. Oh, tadi itu ya, langsung ketemu kayak gini ya. Iya, terus habis itu baru penyederhanaan. Menyederhanakan. Oke. Iya sih, juga adik-adik kadang lebih susah kayak gitu. Oke, nanti bisa dibuat Montessori kayak gini ya. Oke, nah untuk Kak Linda, kesusahan kalau semisal adik ditanya nggak tahu ya materi apa, Iya. ya Kak Linda kan kemarin sudah download Solid Kit. Iya. Nah itu saya harus menyampaikan, jadi bisa digunakan untuk memberikan tes ke adik sesuai dengan kelasnya. Iya, monggo. Jadi bisa dicek, katakan Kak Linda mungkin hafal materi yang seperti apa untuk kelas 4. Oh sudah lewat nih, berarti kayaknya aku ke slide yang 4 deh. Jadi acak gitu kan, kita sudah masuk semester 2. Jadi di materi itu nanti bisa dipilih random, diklik, adik suruh apa ngerjakan. Nah, ngerjakan nggak usah diklik kan seperti itu. Coba sih jawabannya dikerjakan di apa catatan dulu. Lalu kalau memang sudah betul ini, ya sudah coba ya kita klik. Kalau memang salah, Kak Lina bisa terangkan di situ begitu. Gitu. Kalau sudah kepecahan kelas 4 itu pecahan memang sudah ya, sudah masuk ya. Kelas 3 sudah. Malah ya sudah masuk ke pecahannya sudah. Oke, terima kasih Kak Linda itu ya. Bagian itu masih lupa, mereka mengakui Kak aku lupa gitu sambil senyum-senyum gitu. Jadi mulai angka 6 sama kayak Dinda. Jadi kan dulu saya pikir kalau Dinda mungkin telat, ternyata enggak, ternyata sama ya. Jadi kelas 3 itu semua. Tapi tadi itu lebih ke mencongak soalnya. Jadi kayak misal satu soal itu ada plus, ada minus, ada bagi, ada kali. Mana yang didahulukan? Nah, anak-anak itu bingung, katanya dapat 40 sampai 0. Terus tak gini kan, daripada mengerjakan soal, tak buat rumus Bu. Jadi jika dalam satu soal terdapat penjumlahan dan pembagian, maka yang didahulukan adalah pembagian. Nah, itu saya misal kayak gitu rumus. Jadi saat saya memberikan 10 soal tadi tentang mencongak itu ya Bu ya. Nah, itu anak-anak langsung tak minta tolong lihat rumus. Oh ya Kak, berarti pakai yang nomor ini gitu. Terus kalau Kirana itu lebih pinter ke gercep mengerjakan soal. Sama pengurangan penjumlahan yang bersusun itu loh Bu. Nah, sedangkan kalau Mira itu masih bingung Bu, sama sistem mencongak itu gimana mengerjakannya. Terus yang kedua, tapi dia pinter kayak menghitung berkalian cepat. Maksudnya tepat jawabannya. Nah, sedangkan Kirana itu tipenya tergesa-gesa. Nah, jadi kalau selisih 1 atau apa, nah dia bingung gitu Bu. Nah, sedangkan kalau Mira tapi dua anak ini tak minta tolong agar nggak panik, soalnya Mira itu ikut-ikutan, kalau panik malah ikut panik. Jadi tapi Ya, ya kalau suka suasana Bu. kelas gitu ya. Kan satu kelas, terus saya tak minta tolong karena Mira ini rada telat gitu ya jawabnya. Jadi Kirana tak bilangi, Dek kamu kan sekelas, kalau adik Mira masih belum paham kamu ajari ya. Iya Kak gitu sih Bu. Jadi lebih ke pembagian berkalian masih belum bisa, yang angka 6 ke atas. Terus sama yang
rumus masih bingung, mungkin karena masih awal ya Bu ya. Tapi setelah saya minta tolong untuk lihat rumus bisa. Pokoknya kalau ada kurung berarti yang dihitung kurung dulu. Kayak gitu Bu. Berarti anu ya. Iya gitu sih Bu. Anu apa namanya? Pembagian. Mencongak itu apa Kak? Istilahnya itu operasi ya, operasional ya? Penghitungan itu Penghitungan ya, operasional ya? didahulukan yang mana gitu ya Bu, yang dihitung dalam Iya. satu soal. Coba nanti waktu pas Kak Sally bilang mencongak, materi mencongak, ditanyakan sih ke adik di sekolah Bu Guru menerangkan istilah mencongak ini enggak gitu. Nah, saya baru tahu istilah mencongak itu Bu, materinya itu. Dulu kayaknya saya kelas SD bukan itu namanya Bu. Karena mencongak kan istilahnya kayak menyontek ya Bu ya, melihat. Ya Bu ya. Terus saya bilang gini sama adiknya, emang mencongak itu apa? Kata adiknya itu loh Kak yang penjumlahan. Nah, pas dijelaskan itu baru paham Bu. Namanya kayaknya bukan mencongak. Istilah. Gitu. Kayaknya adiknya Alhamdulillah tadi ayah, bunda, dan juga adik-adik di rumah. Tadi itu adalah update kami pada hari ini. Jadi kami sudah melakukan briefing, lalu belajar mengajar ya. Lalu dilanjut dengan evaluasi. Jadi banyak yang kita bahas dan banyak hasil juga. Teman-teman juga monitor semakin mantap untuk adik di rumah dan memberikan yang terbaik dan selalu meningkatkan biar untuk operasi campuran bilangan bulat itu konsepnya misalnya dalam soal ada yang dalam kurung, berarti yang selalu dikerjakan paling pertama itu dalam kurung. Kemudian misalkan dalam soalnya ada kali dan bagi, itu boleh dikerjakan dari kiri dan kanan. Karena kali dan bagi itu sama. Kemudian setelah semuanya selesai dikerjakan, misalnya kurung sudah, kali dan bagi, baru selanjutnya tambah dan kurang. Yang paling terakhir itu tambah dan kurang. Tambah dan kurang. Kalau diruntut Kak dari satu tadi apa? Kurung apa tadi? Kurung, kadabah, dan cadaku. Oke. Celing gitu ya. Oke, bisa ya nanti coba diterapkannya, lucu nih.